Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i masyayikhina wa almina wa asatidina wa darisina wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Muhammad Tariq Al-Laham wa Syekh Abdullah Al-Habashi jami' ma'asisi ma'adina Muhammad Habib Ahdi Qawaruddin sabiqan wa lahiqan wa jami' masyayikhina ma'asisi ma'adina Mahdi Bahril Ulum Ta'bir Subang sabiqan wa lahiqan jami' tullab wa talibat wa jami' ulama al-amilin wa awliya as-salihin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kesempatan waktu kepada kita, memberikan rezeki, kesempatan umur. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Setiap Jumat pagi kita menyepakati diri dengan hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi sangat menyarankan, sangat memberikan penegasan bahwasanya majelis ilmu agama adalah majelis yang paling baik di antara majelis-majelis yang lain, termasuk di antara majelis yang utama adalah majelis zikir. Akan tetapi kemuliaan majelis ilmu ini lebih di atas daripada majelis zikir, karena di dalamnya dibahas tentang perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan masalah agama. Kita akan banyak mengetahui perkara yang ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini perintah, dan lain sebagainya, untuk memberikan penguatan terhadap hati kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat mulia. Kemudian agama Islam ini ditumpu dengan ilmu, sehingga ketika banyaknya ulama di agama Islam, maka agama Islam ini semakin hidup. Karena itu kita tidak boleh menjauhkan diri daripada ilmu, sebab ilmu itu merupakan salah satu kehidupan daripada agama Islam sendiri. Baik, kemarin kita sudah membahas beberapa hal di kitab ini. Mungkin kamu tidak hadir, ya. Kamu tidak hadir, iya. Nah, kemarin sudah kita membahas sampai halaman 7. Halaman 7. Jadi kemarin kita bahas tentang apakah yang dimaksud dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain? Sebab thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Dalam hadis Kanjeng Nabi thalabul ilmi ini penjelasannya adalah bahwasanya ilmu yang dimaksud di dalam hadis beliau adalah ilmu yang mempelajarinya fardhu ain. Fardhu di situ maknanya fardhu ain. Fardhu ain. Jadi ilmu mana saja yang dimaksud di dalam hadis Kanjeng Nabi. Ya. Sebab orang yang belum melakukan thalabul ilmi, yang ilmu yang dimaksud di dalam hadis Kanjeng Nabi selama hidupnya, berarti dia masuk dalam kategori orang dosa besar. Nanti di akhir dia ditanya, dan ketika dia tidak melakukannya, maka nanti akan berhak mendapatkan siksa. Karena itu dalam hidup kita minimal kita telah menggugurkan, ya, thalabul ilmi, ya, aktivitas mencari ilmu yang harus kita ketahui ini adalah yang fardhu ain. Jadi seperti misalnya sholat, ya, sholat. Kalau kita sudah melakukan sholat berarti maknanya kewajiban kita gugur, gitu.
Thalabul ilmi fardhatun, ilmu yang diwajibkan, difardukan ini kalau sudah kita cari maka gugur, tapi tidak boleh lupa. Kalau lupa wajib mengulang lagi, seperti itu. Sebab ilmu ini dibutuhkan selama dia hidup. Kalau dia lupa maka harus mengingat lagi, mencari ilmu lagi. Sebab ilmu ini adalah harus dilakukan, harus dilakukan. Nah di sini yang dimaksud adalah diwajibkan atas setiap mukallaf. Siapa itu? Yaitu dari kalangan umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Dari kalangan umat Islam yang sudah berumur baligh dan berakal. Jadi ketika anak itu masuk pada umur dia ini sudah baligh dan dia ini berakal, akalnya sudah sempurna, maka disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang diberi beban. Mukallaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hafid di. Sampun kula biasa. Meja sampean. Nek kurang sampean apa tambahi kuno. Oke. Iku ono. Iku kundukur dhewe. Oh nih. Ha iku. Sampeyan dalem pojok kuno sing sampeyan tambah jane. Napa niku? Ya jabaran pikir kuno kene. Nah, jane sampeyan iso lungguh. Sampeyan bukaan pintune satu ombo meneh. Ah, dorong maneh. Sampeyan tambahi. Bisa cukup sampeyan lungguh. Tahu. Oke. Iya, nanti ini lali dele. Siapa? Satu geser Ren sama. Baik, kita ulangi lagi. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nomor 6 di sini ada aitar tarik wa ilmi din ad-daruri fasikun murtakibun li kabirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggalkan belajar ilmu agama yang daruri itu termasuk orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang berdosa besar. Ya. Orang yang meninggalkan belajar ilmu agama yang daruri. Di sini ada kalimat ad-daruri. Yang daruri. Fasikun murtakibun li kabirah. Jadi orang yang mempunyai murtakibun itu tumpuk-tumpuk. Dosane iki tumpuk-tumpuk. Nek selama dheweke mukallaf iki durung belajar ilmu agama, selama itu dia ini berdosa besar. Ya kaya wong duwe utang. Utang gak nyaur-nyaur. Karena itu belajar ilmu agama yang sifatnya daruri ini harus didahulukan. Harus didahulukan. Kapan itu? Normalnya adalah sebelum anak ini masuk baligh. Sebelum anak ini masuk baligh, ini sudah diajarkan kepada dia. Sehingga ketika dia sudah baligh, dia itu sudah mengetahui. Kita mulai di halaman 5 lagi. Anak ini sudah mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama yang harus dia lakukan. Siapa yang berkewajiban mengajarkan? Orang tua. Pertama kali adalah orang tua. Ketika orang tua ini tidak mempunyai kemampuan seperti itu, maka dititipkan kepada seorang alim yang bisa mengajari anak ini ilmu agama yang daruri. Ilmu agama yang daruri. Karena itu permasalahan seperti ini tidak boleh disepelekan.
Sebab seseorang ini selama dia ini tidak belajar itu, sudah masuk balik, dia itu murtakibun likabiro, berdosa besar. Karena itu di pesantren, di pendidikan harusnya hal-hal yang sifatnya doruri seperti ini harus didahulukan. Misalnya anak ini selama mulai balik sampai akhir ditanya, sama ini sholat fardunya sudah lengkap belum? Kalau DWE waktu di SMP ini soalnya balik wis mulai gak sholat, disuruh ngoto, ayo sampean kodok dhisik. Sebab apa? Ilmu itu tidak akan masuk pada seorang pendosa. Wong iki nek nalikane dheweke mulai balik sampai dheweke sadar ketemu dengan seorang guru yang memahamkan dirinya tentang masalah ilmu agama yang doruri, ya. Dia itu ditanya dulu, sampean selama ini berapa kali meninggalkan sholat fardu? Bu zuhure, bu asare, bu maghribe, bu subuhi, isai subuhi. Banyak diantara mereka yang diantara mereka ini mengakunya kula sholatin namung maghrib mawon. Berarti isai lali Pak keturun, kadang-kadang wis lali dolan dan sebagainya, gak sholat isya. Subuhe, nggih subuhe tilem. Lah wong tuwa gak nangeni ta? Mboten. Duhure pas tengah-tengah sekolah, kadang-kadang sekolah nggih dijak sholat, kadang-kadang nggih mboten, nek kula merosot melayu gak sholat. Sampai asar gak sholat. Asare pas wae bal-balan, Pak. Dadi akhirnya apa sedina salate ning maghrib padahal dia wis balik. Nah, anak seperti ini ketika mulai paham tentang belajar ilmu agama sebelum diajari, ya, atau sambil diajari tentang ilmu agama, anak ini diperintahkan untuk mengkodok dulu sholat yang dia tinggalkan. Ya, berapa itu kan ya seikat dia. Pak kulo selama 4 tahun ya sudah ngelakoni ngodok sholat subuh, zuhur, asar, isya itu selama 4 tahun silakan dikodok. Sebab apa? Kamu nanti akan mempelajari ilmu agama. Sementara ilmu agama ini tidak akan bisa nempel pada orang yang berdosa besar. Jadi inna hadzal ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li asin. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain ini adalah petunjuk Allah. Nurullah di sini maknanya adalah petunjuk Allah atau cahaya petunjuk yang diberikan Allah di dalam hati manusia sebagai lentera, sebagai alat untuk dia bisa melakukan aktivitas yang benar. Wa nurullahi la yu'ta li asin. Petunjuk Allah ini tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, kalau dia ini masih banyak dosa besar yang dia tinggalkan, sholat fardu apalagi, ya maka harus dikodok dulu. Caranya bagaimana? Nah, guru memberikan petunjuk bagaimana caranya saya mengkodok selama itu, ya sudah saya melakoni. Kemudian dengan cara yang melakukan yang fardu-fardu saja, sunnah-sunnahnya nggak usah dilakukan dulu. Contohnya nek fardu ini ning rukune sing ini salat ku ya niat takbir maca Fatihah kan, mari ngono gerakan rukuk tumanina, doanya kan sunnah, wis gak usah maca donga gak apa-apa. Rukuk kemudian tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, kan sudah cepet. Nek sing dilakoni rukunnya saja untuk mendapatkan segera bisa melakukan ngodok sholat. Lalu sampean tambahi sunah-sunahi barang lak suwi, dadi akhirnya gak oleh-oleh. Contohnya dalam 1 hari itu sampean target dalam 1 hari saya akan mengkodok 50 sholat, 50 sholat. Sampai 50. Wis gak apa-apa, gak lapo-lapo belas amen. Gak usah belajar dhisik. Atau gak usah dolen-dolen dhisik, gak usah api-apian dhisik. Sholat dhisik, mondok sampai selesai.
seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu diajarkan kepada anak-anak, sehingga apa, anak itu ketika sudah masuk balik mereka sudah tahu kewajibannya. Oh, sholat fardu itu kalau ditinggal seperti itu. Terus masalah akidah. Jadi di sini disebutkan diwajibkan atas setiap mukallaf, yaitu dari kalangan umat Islam yang balik dan berakal. Kalau secara umum ditambahi balaghathu aslu da'watil Islam. Kalau seandainya yang mukallaf ini adalah bukan seorang mukmin, maka ditambahi dia ini menjadi seorang mukallaf bila telah sampai pada dirinya pokok daripada agama Islam, mendengarkan seruan para nabi, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah melalui azan? Ya, apakah melalui orang menceramah? Bila dia faham tentang maknanya dengan bahasa Arab, dia faham maknanya. Kalau tidak paham dengan maknanya, maka disampaikan dengan bahasa Indonesia. Dia mengetahui bahwasanya ada perintah, kamu harus menyembah kepada Allah, ya, yang sifatnya di situ seruannya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, ini orang seperti ini maka wajib hukumnya masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, selama itu dia berdosa sampai DWE masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam saya meninggal, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka al-khulud. Selamanya tidak akan dilepas. Beda dengan orang Islam yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil yang sampai meninggal dia tidak bertobat. Dosa dia walaupun dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia masuk neraka karena tidak diampuni oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu dosa besar yang dilakukan seorang mukmin kalau memang dia belum bertobat sampai dia meninggal. Kalau memang Allah berkehendak untuk mengampuni, akan diampuni semuanya. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan siksa sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Nah, selama orang mukmin ini ketika melakukan dosa tidak menganggapnya halal, malam yasahillahu, selama orang mukmin ini tidak menganggapnya halal, tidak boleh melakukan dosa sekecil apapun, tidak boleh dikatakan halal. Kalau dikatakan gak apa-apa, harus dia tetap sadar itu adalah dosa yang dia lakukan. Paham ya? Itu jadi gak boleh dosa walaupun dosa cilik nu kadang ngomong gak apa-apa, jangan. Bahasa Jawa gak apa-apa, nih bahasa Arab yang malis itu ma'alaika syai. Bahasa Amiyah malis itu bahasa Jawa ini gak apa-apa. Jadi seakan-akan kamu melakukan dosa ini, kamu tidak akan terkena dampak apa-apa. Lah ngomong seperti ini, kalau dia dalam keadaan melakukan maksiat, maka dia sama dengan menghalalkan dosa yang dia lakukan. Makanya harus hati-hati kita mengucapkan kata-kata. Sebab manusia, seorang mukmin itu akalnya itu harus selalu ada pada dirinya. Al-mu'minu kayyisun fatinun. Seorang mukmin itu selalu cerdik cendekia. Dia itu selalu memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lah kalau dia dengan ilmunya, maka dia akan bisa memilih ini boleh, ini tidak boleh. Kalau dia ini orang mukmin yang tidak belajar ilmu agama, ya nggak ngerti ini boleh apa nggak boleh, maka dia akan mudah terjerumus pada dosa. Karena itulah di sini disebutkan diwajibkan atas setiap mukallaf dari kalangan umat Islam balik dan berakal. Kalau dari kalangan secara umum ditambah dengan alladzi balaghathu aslu da'watil Islam. Apa? Yaitu untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan. Mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan, seperti dasar-dasar akidah dasar. Meyakini Allah Subhanahu wa taala ada tanpa disifati sifat-sifat makhluk. Allah itu ada tanpa ada keraguan adanya,
Allah adanya tidak sama dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tanpa tempat maksudnya apa? Sebab tempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertempat berarti maknanya Allah membutuhkan makhluknya. Lah kalau membutuhkan makhluknya kan sama dengan makhluknya. Wong yang membutuhkan tempat banyak sekali. Malaikat itu membutuhkan tempat. Tempatnya malaikat di mana? Di langit. Jin membutuhkan tempat. Tempatnya di mana? Alam di antara bumi dan langit. Manusia butuh tempat. Tempatnya di mana? Di bumi. Dan kalau tempat itu dinisbatkan kepada Allah berarti maknanya Allah sama dengan makhluknya. Maka dinyatakan Allah itu adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Arah itu apa? Seperti arah atas, arah bawah, arah kiri, arah kanan, arah depan, arah belakang. Nah kalau dikatakan Allah berada di atas berarti maknanya Allah butuh tempat, butuh arah. Lah yang berada di arah atas itu kan ya makhluk, di arah bawah ya makhluk. Makanya dikatakan Allah itu adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Sehingga ketika dikatakan anak kecil-kecil kita tanya di mana Allah? Di langit. Itu bukan akidah dasar umat Islam. Itu nggak boleh dikatakan itu. Allah di mana? Allah di atas. Nggak boleh. Akidah dasar apa? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Itu harus dikenalkan. Itu namanya akidah dasar. Jadi adanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Lupa kok ada kalimat dengan benar? Iya. Sebab banyak Tuhan, sesuatu yang dijadikan manusia itu Tuhan tetapi disembah. Akhirnya kan apa? Berarti mereka menyembah sesuatu dengan tidak benar. Lah satu-satunya Tuhan yang disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya adalah itu tadi, Allah adanya Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab apa? Adanya Allah tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Siapa yang mengatakan alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, berarti dia sudah termasuk orang yang tidak beriman. Gitu loh. Paham ya? Itu namanya akidah dasar. Akidah, keyakinan, terus bersuci, tata cara bersuci. Ini kan sangat dasar sekali. Sebab orang ini ketika melakukan ibadah tidak bisa tata caranya bersuci. Misalnya bersuci itu seperti apa? Wudhu dan mandi. Dia tidak tahu tata caranya wudhu, bagian mana saja yang harus dibasuh. Sah nggak bersucinya? Nggak sah. Nah kalau dia melakukan sholatnya sah. Syarat sahnya sholat bersuci. Kalau ada nggak bersuci lah ya nggak sholat, ya toh, sholatnya nggak sah. Karena itu bersuci ini wajib diketahui sejak dia sebelum bisa melakukan sholat. Anak-anak 7 tahun tamyiz itu sudah mulai diajari tata cara wudhu yang benar, mencari air yang benar, yang bisa mensucikan. Berarti diajarkan tentang pembagian air. Air ini suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air suci tapi makruh digunakan, ya. Kemudian air suci air najis, air suci bila kecampur dengan perkara najis itu nanti hukumnya bagaimana, itu diajarkan. Sebab kalau anak ini tidak bisa memilih air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka dia akan keliru. Mlebu ning ngene toilet, caranya mengambil air suci gak ngerti tata caranya. Pola toilet saiki tidak seperti dulu. Timbone ning ngisor, arek ikat diajari, kepingin pipis, dengeres air ya, mari ngono wis ning ngene kuno. Nguyu wae ngadeg, kracak. Nah siji mencolot ning ngene, timbone. Mari ngono digawe ngumbah kelamine, ya tambah najis. Ya toh. Nah itu harus hati-hati. Jadi tata cara bersuci, menjauhkan diri dari suci. Sebab apa? Badan kita itu tidak boleh najis. Talawuth bin najasah itu termasuk dosa besar. Membiarkan diri kita najis, tidak ndang cewek, gak ndang istinja, peper, itu dosa besar. Contohnya ya, arek krono gak ngerti, mari ngoyo bal-balan mlayu ning dalan wis teko-teko dilebokno ngono ae. Lah najis ya tetep ning ngene kelamine juga kena katoke ngono dikae salat, lho kan?
Kan bahaya itu. Lah anak-anak kecil itu harus diajari tentang dasar-dasar seperti ini. Kalau anak-anak ini tidak diajari, nanti tumbuh dewasa dia tidak mengetahui apa-apa, maka yang dosa tidak hanya anak itu tapi juga orang yang bertanggung jawab. Siapa? Orang tuanya, yo pamane, yo mbah, yo guru nih, yo tonggo nih, dan orang-orang yang mempunyai perhatian tentang dirinya. Doti dosa kabeh akhirnya. Nah ya, nah, itu penting sekali. Bersuci, sholat juga begitu. Sholat ini adalah sebuah aktivitas, ada ucapan-ucapan, ada gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan ada tata caranya, ada rukun-rukunnya, sehingga orang ini dikatakan telah melakukan sholat dengan sah. Jadi ketika ditanyakan, kamu sholat gak? Sholat. Sah sholat kamu? Tidak tahu, Pak. Lah kalau kamu tidak tahu berarti kamu belum sholat. Kalau kamu tidak tahu belum sholat, dong sholat itu harus tahu dia sah. Bagaimana caranya mengetahui sholat saya sah? Saya ini sholat telah melakukan semua syarat-syarat sah sholat, melakukan rukun-rukunnya, dan meninggalkan yang membatalkan. Dia kalau nggak tahu cara membatalkan, akhirnya kan senggol-senggolan, jejak-jejakan, gak ngerti sholatnya batal. Ya toh. Coba kita lihat anak-anak yang tidak diajari tentang bagaimana tata cara sholat, dan dia ini hatinya tidak meyakini tentang pentingnya sholat ini. Ayo, terus sekarang yang bertanggung jawab siapa? Kalau anak-anak di antara kita itu sudah ada seperti itu, ya kita, orang yang tahu tentang itu, ya harus kita ingatkan. Penting sekali. Sebab apa? Itulah sebuah sarana di mana kita itu bisa mengambil nilai ibadah. Kalau kita sebagai nanti calon guru, atau kita guru atau orang tua, calon orang tua, maka itu adalah sebuah lahan, sebuah bidang tempat kita berjuang. Kita berjuang untuk meraih pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh diabaikan. Ya. Salat. Jadi keyakinan, bersuci, sholat ini paling pertama. Sebab apa? Itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dan ini dilakukan secara kontinu. Kemudian puasa. Kalau puasa kan yang wajib 1 tahun sekali. Ya toh. Tapi wajib diajarkan, apalagi menjelang puasa. Harus selalu diajarkan. Sebab apa? Karena puasa 1 tahun sekali, kadang-kadang lupa rukunnya, syarat sahnya, yang membatalkan. Ini harus dimasukkan terus kepada anak-anak. Dan orang tua sebagai kakak ini harus kita ajarkan puasa. Sebab 1 tahun sekali. Dilatih dengan yang paling dekat. Puasa apa? Puasa sunnah. Ya toh. Kan sama tata caranya sholat puasa fardu dengan tata cara puasa sunnah. Dilatih Senin Kemis. Tata caranya seperti ini. Sampean harus niatnya di malam hari. Kalau fardu di malam hari. Kalau sholat puasa sunnah boleh setelah fajar datang niat, gak apa-apa. Selama mulai masuk fajar sampai dia niat, belum ada perkara yang masuk kepada perutnya sama sekali. Lah nek wis subuh ngombe dadakno mari eling jam 7 tak niat poso wis ngombe kok ya gak oleh. Kalau dia ingat mulai dari fajar sampai dheweke ingat kepingin puasa, durung klebon apa-apa niat puasa, dadi sah puasanya. Itu kalau sunnah. Kalau fardu tidak boleh, harus tabyid. Niatnya harus pada malam hari sebelum. Nah, itu diingatkan terus, anak-anak dilatih. Ya kalau bisa walaupun sholat puasa sunnah, niatnya ya malam hari supaya terbiasa ketika puasa fardu harus seperti itu. Hal-hal yang membatalkan puasa itu juga harus diberikan kepada, supaya dia bisa milah, oh ini hal yang membatalkan puasa saya jauhi supaya puasa saya sah. Nah, ini tentang puasa. Terus tentang zakat juga begitu. Zakat kan juga setahun sekali, zakat fitrah. Nah, zakat ini juga butuh syarat-syarat. Untuk wajib zakat itu orangnya harus mempunyai beberapa hal yang wajib dizakati sampai batas nisab. Berarti maknanya orang ini harus kaya, orang ini harus bekerja, orang ini sudah entrepreneur.
ya kan? Dia tahu, oh ini kewajiban zakat. Kalau dia tidak tahu, maka segala sesuatu ya anggap zakat. Ayo, sampean toko omah zakat opo? Tutup zakat kok dikatakan zakat. Ya kan, zakat itu adalah perkara yang bersifat syar'i. Penamaan zakat itu ada batasan-batasannya, tidak setiap dikatakan zakat. Sampean kerja gajine sakmene, ayo zakat tiap bulan. Zakat tiap bulan loh. Zakat tekon ndi? Kan harus ada hitungannya. Tapi kalau sedekah iya. Tapi kalau kata zakat tidak boleh dinisbatkan kepada perkara-perkara yang memang belum zakat. Zakat ini perlu dipelajari. Sehingga apa? Tidak kita mudah-mudah mengatakan wajib zakat, tapi tidak ada syarat yang terpenuhi. Ini penting sekali. Sebab orang sekarang itu saking mudahnya untuk menjadikan orang ini tergerak untuk bersedekah dengan mengatakan kamu wajib zakat. Dia dapat gaji sekian. Nah, namanya disebut dengan zakat profesi. Kan belum terpenuhi syarat-syarat sahnya zakat atau kewajiban zakat kok kemudian mengeluarkan zakat. Ya katakan saja itu adalah sedekah. Tapi kalau sedekah dikatakan wajib ya gak boleh, sedekah gak wajib. Sing wajib itu zakat. Tapi diberi motivasi secara maksimal orang ini kalau punya harta ya diganggu sedekah. Sehingga apa? Orang ini tidak terpaksa. Sebab apa? Kalau mengeluarkan hartanya karena terpaksa, karena izin, harta yang dikeluarkan ini tidak halal. Tidak halal. Di pondok kan biasa akeh poyo-poyoan. Kono iku medhit tutuk omah jajan gak ditokno kan. Krana dhewe sungkan setiap kalau saya pulang atau disambang kok jajan terus kemudian saya nggak keluarkan nanti malah dicelok konco-konco akhirnya terpaksa dikeluarkan. Lah halal nggak panganan yang ini? Kalau menurut hukum tidak halal. Sebab apa? Orang ini menyediakan makanannya dalam keadaan terpaksa, tidak pakai hati yang legowo. La yahillu malumri'in muslimin illa min tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang mukmin dimakan oleh orang lain kecuali dengan hati yang legawa. Makanya kan jual beli saja kalau tidak legowo ya gak sah. Saya menjualnya terpaksa karena dipaksa oleh orang ini ya gak sah. Maka dari itu harus ada antarodin, loh, hal seperti ini ya kan penting sekali. Kemudian haji, mengeluarkan haji termasuk juga hukum-hukum daripada umroh. Haji ini kapan wajibnya, tata caranya, mengetahui dia ini sudah mulai wajib haji atau tidak, terus tata caranya haji bagaimana, harus dikasih tahu. Sebab apa? Haji ini juga termasuk perkara yang tidak mudah untuk dilakukan, ya toh. Tapi ini dipelajari dulu sebelum dia wajib melakukannya, maka dia pelajari dulu sampai waktunya dia wajib melakukan dan dia pelajari dan bisa melakukan dengan baik. Ini penting sekali. Banyak sekali di antara kita itu abai tentang itu, sehingga apa? Hal-hal yang penting ini dikalahkan dengan hal-hal yang belum penting yang lain. Itu hal yang penting itu dikerekno. Banyak di antara kita arek di sekolah Indonesia sampai kuliah, tapi perkara-perkara yang penting ini belum tahu sama sekali. Sampai wis jadi pekerja gajine akeh tapi mempelajari ilmu agama yang hukumnya fardhu ain ini belum dipelajari sama sekali. Maka masuk dalam kategori apa? Tariku ta'allumi ilmiddin ad-daruri fasiqun murtakibun likabiratin. Wa hadzal hadits dzakarahu al-hafizul Mizzi wa hakama bihasanihi. Ya, wa hakama bihasanihi As-Suyuti wa tanqihu fi mas'alat tashih. Ya. Jadi waroda fil hadits juga telah wurud di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah
hatta yarji'a. Barang siapa keluar dalam rangka thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah, dia masuk dalam kategori sabilillah hatta yarji'a. Kamu keluar dari rumah ke sini dalam rangka thalabul ilmi di sini yang dimaksud adalah yang fardhu ain, maka kamu mendapatkan pahala orang yang berperang fi sabilillah. Bayangkan pahalanya orang yang fi sabilillah itu berapa? Orang yang mendapatkan pahala fi sabilillah itu besar sekali. Tuh, kamu datang ke sini kan, nah, kalau kamu nggak niyati dengan baik, kamu nggak dapat nilai fi sabilillah. Makanya dari rumah syarat ngerenteng, ya Allah lillahi ta'ala, kamu akan mendapatkan pahala fi sabilillah. Kanjeng Nabi dawuh, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Nah, kalau miko iki gak mulih-mulih, berarti terus oleh mangkane aja lali lillahi ta'ala. Nawaina lillahi ta'ala. Ya, nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk ikhlas mendapatkan pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya di sini mengajar kamu, ya sudah, saya juga ingin mendapatkan pahala yang disediakan Allah kepada saya. Kamu juga begitu. Di samping kamu ingin mengikuti Kanjeng Nabi, menggugurkan kewajiban thalabul ilmi yang hukumnya fardhu ain. Kita lanjutkan. Kemudian maksiat hati. Dalam tubuh ini ada jasmani, ada rohani. Lah yang rohani ini, yang sifatnya rohani adalah hati. Ya, maksiat hati. Maksiat hati ini apa yang menjadi maksiat itu kan bahasanya adalah kotoran hati. Maksiat hati ini harus kita ketahui secara menyeluruh agar kita bisa menghindari. Sebab kalau tidak, orang ini akan terjerumus pada maksiat hati, mau tidak mau. Ini wajib, harus kita ketahui apa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti akan. Kalau kemarin di kitab itu sudah disebutkan beberapa ya. Nah, padahal maksiat hati itu banyak sekali. Makanya orang-orang yang terjerumus pada dosa-dosa hati itu karena mereka tidak belajar ilmu agama. Seandainya dia ini sudah belajar ilmu agama kok terjerumus, maka dia mudah sekali untuk bangkit dari kesalahannya. Begitu enaknya kalau sudah punya ilmu. Dia terjerumus tapi mudah bangkit. Makanya orang yang bodoh itu cirinya dua. Siji, gampang gumun. Diucapkan orang itu tertarik dirinya. Oh, Masya Allah, waliullah, Masya Allah, gak ono kata-kata yang sangat istimewa sekali. Gumun. Dia gak bisa menilai ucapan orang itu yang disampaikan itu bener apa. Terus pokoknya dianggap bener kabeh, gumunan, gampang gumun. Dia tidak bisa menimbang-nimbang apa yang dilakukan seseorang, apa yang diucapkan seseorang dengan ilmu. Padahal bisa jadi yang diucapkan itu salah. Langsung di like, langsung diberi kembang api, langsung diganti status. Tidak ada ulama yang sebesar dia. Oh, ini akhirnya begitu, gumunan, gampang gumun. Sebab apa? Tidak ada ilmu di otaknya. Yang kedua, dia kalau salah diingatkan nggak gampang menerima. Nek salah gak gampang menerima. Atau minimal gak usah diingatkan, dia ini kalau salah tidak mudah untuk sadar diri. Nah, kalau orang itu berilmu ya, dia akan menghindari hal-hal yang salah. Ya toh? Yang kedua, kalau dia terjerumus pada kesalahan, dia mudah untuk sadar diri, aku salah ya, langsung tobat tanpa diketahui orang lain, dia bertobat. Ya, paham. Jadi ciri orang bodoh itu dua. Satu, gampang gumun. Yang kedua, kalau salah tidak mudah sadar diri.
Sebab ciri-ciri hati yang baik adalah ketika dia itu salah, ketika dia itu maksiat, mudah untuk sadar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tidak gampang gumun, sebab apa? Segala sesuatunya ditimbang dengan syariat. Ini boleh atau tidak boleh, ucapan itu benar atau tidak. Jadi kalau dia itu orang yang tenang, tawadhu, bisa anggap saya orang lain tidak tahu tapi saya yang tahu, dan kemudian bisa tata caranya untuk menjadikan orang itu benar dengan tata cara yang baik, bil hikmah. Ini ya sekalian, jadi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Al maknanya adalah annal ladzi kharaja fi talabil ilmi fi baladihi. Maknanya adalah sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabil ilmi fi baladihi, apakah di daerahnya. Seperti kalian kan di Bunga, daerahnya sendiri, ya. Au ila ghurbatin, atau dia ini melancong sampai jauh. Ya misalnya koyo sampean kan ado kan, sehingga apa, tidak mudah pulang dan menatap di sini, namanya ghurba. Sawabuhu ka sawabil khariji fi sabilillah. Pahalanya adalah seperti pahalanya orang yang keluar dalam rangka di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kenapa dikatakan fisabilillah? Iya, mereka itu berperang itu ikhlas, tidak mendapatkan gaji. Makanya di dalam zakat, kenapa orang fisabilillah itu mendapatkan zakat? Iya, karena dia ini berperang tidak mendapatkan gaji. Dia hanya berbangku, nanti kalau memang saya menang berarti saya mendapatkan ghanimah, bagian ghanimah, tidak digaji. Beda dengan orang sekarang, TNI, tentara, itu digaji kan? Belum berperang saja sudah digaji, durung oleh kemenangan itu sudah digaji. Termasuk sabilillah enggak? Bukan sabilillah mereka, karena mereka tentara yang memang sudah digaji, tentara yang dibayar. Ini sabilillah itu adalah orang-orang yang memang niat lillahi ta'ala berperang atas kemuliaan agama Islam, tidak digaji sama sekali. Makanya zaman waktu itu, zamannya Kanjeng Nabi, tidak ada gaji, baru ada penggajian. Ada penggajian itu pada zamannya Sayyidina Umar. Ada namanya diwan. Jadi para pejuang-pejuang itu dicatat namanya. Dicatat. Bukan kemudian ketika sebelum berperang itu kemudian digaji, enggak. Tujuannya adalah pada waktu itu agar ketika pejuang ini wafat di medan perang, maka keluarganya ini bisa ditanggung oleh Baitul Mal. Istrinya ini bisa diberi istilahnya santunan lah. Kalau sekarang uang pensiun, dikasih uang pensiun. Nah, suaminya meninggal di medan perang, anaknya ini ditanggung oleh Baitul Mal. Sebab pada waktu itu memang mereka berjuangnya tidak menggunakan gaji, itulah. Jadi mulai ada tadwin al-huzan, itu pada masa Sayyidina Umar. Sebelumnya enggak ada niku. Pokoknya engko nek menang ya oleh ghanimah. Sebab pada waktu itu kalau orang perang itu mesti hartanya dibawa, istrinya dibawa, anaknya dibawa, hartanya dibawa. Sebab apa? Kayak pindah omah. Makanya ketika peperangan itu selesai, salah satu pihak menang, maka yang kalah ini hartanya diambil oleh yang menang. Istrinya itu juga dijadikan budak, anaknya dijadikan budak, seperti itu. Jadi budak semuanya. Jadi seandainya iki suami istri iki urip ditawan, istilahnya tawanan perang, maka tawanan perang ini menjadi budak, namanya sabaya. Jadi laki-lakinya dijadikan budak, si wanitanya juga dijadikan budak, diperbudak aslinya. Nah, dengan seperti itu mereka akan dikasih zaman, kalau kamu
masuk agama Islam kamu akan dimerdekakan. Itu dengan cara begitu. Atau kamu ingin merdeka, kalau ingin merdeka silakan merdekakan budak. Oh, kamu mau bebas, iya, masuk Islam dan kemudian dengan memerdekakan budak. Seperti itu. Jadi perbudakan itu makanya di dalam hukum Islam tetap masih ada sampai sekarang. Digunakan apa? Digunakan untuk tadi itu. Jadi seseorang ini ketika melakukan kesalahan-kesalahan di dalam agama Islam itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Memerdekakan budak, itu orang orang ini bersumpah, itu kan merdekakan budak, itu. Dari itqu raqabah dengan syarat begini. Dan perbudakan di Islam ini tidak akan dihapus sampai sepanjang masa. Walaupun sekarang sudah tidak ada, hampir tidak ada perbudakan. Hanya beberapa negara masih di situ dominan ada perbudakan. Jadi ada manusia itu jadi budak dia. Jadi budak itu bukan pekerja loh ya, dimiliki memang, mamluk, dijual belikan. Di daerah Mauritania itu masih ada seperti itu. Nah ini harus kalian tentang masalah apa? Fisabilillah. Wal jihadu fisabilillah darajatun aliyah. Jihad fisabilillah itu merupakan derajat yang tinggi, min a'la darajat, dari derajat-derajat yang diberikan Allah. Jadi a'la darajat, pahala paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Orang yang meninggal dalam peperangan itu sampai diberi kemuliaan, jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Saking tingginya derajatnya. Dan dia ini tidak pakai disolati. Sebab apa? Dia tidak butuh didoakan sudah. Ya. Tidak butuh didoakan. Dalam penjelasan lain, bukan karena tidak butuh didoakan, tetapi karena badannya itu tidak boleh dibersihkan darahnya. Jadi meninggal dalam keadaan sudah dikubur dalam keadaan belepotan darah dan baju yang dipakai, ya kan nggak pakai dikafani orang, atau dikafani dengan bajunya itu sendiri, darahnya tidak pakai dibersihkan karena ada darahnya, terus kemudian tidak pakai dimandikan, maka tidak boleh disolati. Polanya masih najis. Makanya kan jenazah itu tidak boleh disolati kalau memang belum dimandikan dulu, setelah dikafani baru disolati, gitu loh ya. Sama anak kecil yang lahir dalam keadaan ya asik tuh. Anak ini ketika keluar dari badan tubuh ibunya dalam keadaan mati, itu kan asik tuh. Masih belum bentuk, kan nggak pakai disolati, langsung dikuburkan. Karena masih najis. Yang keluar dari tubuh itu najis. Langsung dikuburkan. Jadi kayak kencing, kalau masih di dalam tubuh ya mengikuti tubuh, tapi kalau sudah keluar jadi najis. Tai kalau masih dalam tubuh ya masih mengikuti tubuh, suci. Siapa kan ono darah. Nah darah juga begitu, masih ke dalam tubuh ya mengikuti tubuh, suci. Tapi kalau sudah keluar ya jadi najis. Gigi kalau keluar darahnya keluar, sudah keluar dari, tapi masih dalam mulut, tetap najis sebab sudah keluar dari tubuh, ya toh, harus dibersihkan. Ketika sampean sholat kok mari ngono untu niki gede, yo gak sah sholatnya. Paham ya? Sampean mari sikat gigi atau siwakan datang keluar darah. Sampean sholat, sah enggak sah sholatnya. Harus bersihkan, disucikan. Sebab sesuatu yang najis yang keluar dari tubuh ini maka tidak boleh dilakukan sholat dengan membawa itu. Lah asik tuh bayi yang keluron, yang lahir dalam keadaan mati, itu tidak pakai disolati, tapi langsung dikubur. Dikubur. Ada yang mengatakan kalau memang masih kalau memang dilahirkan dalam keadaan sudah berbentuk manusia, maka tetap dimandikan, dikafani, disolati. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan kalau memang dilahirkan dalam keadaan mati, anak itu mati, ya sudah, namanya asik tuh, langsung dikuburkan, dikafani, kuburkan, nggak pakai disolati.
Ini mukhtalafun fihi di dalam fikih. Jadi orang itu yang fisabilillah a'la darajat tidak pakai dimandikan, tidak pakai disolati, langsung dikuburkan. Itu karena memang saking derajatnya mulia, ya. Wa qad ja'alallahu lil mujahidin fi sabilihi fil jannati mi'ata darajah. Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang jihad fisabilillah di dalam surga itu 100 derajat. Jadi tingginya itu sangat tinggi sekali. Jadi saat dia meninggal itu rohnya itu sudah berada di surga. Saat meninggal rohnya sudah berada di surga. Jasadnya di bumi, lalu rohnya di surga. Makanya jasadnya ini tidak rusak. Seperti matahari memberikan pengaruh kepada pohon-pohon. Mataharinya di atas, pohon-pohon ini terpengaruh dengan mengambil manfaat daripada matahari. Jadi rohnya ini masih memberikan manfaat kepada jasadnya sehingga jasadnya ini tidak rusak. Sama kan seperti kamu. Kamu kenapa badannya tidak rusak? Karena ada rohnya. Tapi kalau rohnya sudah keluar, jasad yang kemudian jadi rusak. Karena sudah terlepas. Terus kemudian wama baina darajatin wa darajatin kama baina sama'i wal ard. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, itu 100 derajat. Sangat tinggi sekali derajatnya. Hadzal ladzi kharaja yatlubu ilmaddin. Orang ini yang keluar belajar ilmu agama, mithalu kamitsali hadzal ladzi kharaja hamilan silahahu liwajhillah. Maka gambarannya itu seperti orang yang keluar dengan membawa pedangnya karena Allah Subhanahu wa taala liyuqatila a'da Allah, untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, yakni berperang dengan orang-orang kafir. Wa dzalika li anna ilmaddin silahun. Demikian itu kenapa? Karena ilmu agama adalah silahun, sebuah senjata. Jadi kalau orang itu belajar ilmu agama, maka dia itu sama dengan membawa senjata. Dia akan bisa memerangi setan yang mengganggu dirinya. Banyak maksiat itu kan berangkatnya dari godaan setan. Orang yang ketika terkena godaan setan dengan ilmu agama, dia akan mampu menghindar dari godaan setan itu. Maknanya dia ini dengan senjata itu. Jadi dia itu punya senjata. Makanya saya katakan tadi, orang ini kalau tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan mempunyai senjata. Tidak akan bisa milah mana yang benar, mana yang salah, dan mudah terjerumus pada kemaksiatan. Yudafi'u bihil mu'minu asyaitona. Dia akan menolak dengan ilmu itu atas setan. Jadi setan itu akan bisa ditolak dengan ilmu yang dia miliki. Wa yudafi'u bihi syayatinal insi. Dan bahkan dia akan bisa menahan dirinya dari setan-setan yang berupa manusia. Jadi manusia itu ternyata ada setannya. Setan berbentuk manusia, nama syayatinal insi. Wa yudafi'u bihi hawa, dan dia akan bisa menolak dari hawa nafsunya. Nafsunya. Inilah kemuliaan daripada ilmu agama, melebihi daripada senjata yang bersifat fisik. Ini. Jadi maksiat hati, maksiat tangan, mata, lidah, dan lain-lain. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Karena itu tariku ilmiddin ad-daruri fasikun murtakibun likabirah. Jadi seperti itu harus kita ketahui. Walaqad qila inna syayatina ikhtalafu fima bainahum. Dikatakan bahwasanya setan itu saling bersengketa di antara mereka. Tahu bersengketa ya? Iya, gontok-gontokan, saling adu kepentingan. Jadi setan itu juga punya kepentingan. Setan, pimpinannya setan itu iblis. Yang dulu ketika mukmin namanya Azazil. Kemudian iblis ini menjadi setan, menjadi pengganggu, mempunyai takabur dan punya hasud kepada Nabi Adam, akhirnya dijauhkan dari rahmat Allah, dan sampai sekarang masih hidup, diberi batas sampai ketemu dengan kiamat.
Ketika ditiup sangkakala, pertama dia akan merasakan mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini iblis masih hidup. Tapi anak buahnya iblis itu banyak. Iblis-iblis yang junior itu banyak. Yang selalu mengganggu kepada manusia. Ya berarti jumlahnya bahkan bisa jadi lebih banyak mereka daripada kita. Kita nggak tahu, nggak kelihatan. Jumlah yang paling banyak itu malaikat. Ya. Juga tidak kita ketahui bentuknya. Nah, saya tirul insi ini ya ikhtalafu fima bainahum qalu man asyadda alaina. Siapa di antara mereka yang paling sulit kita ganggu? Man asyadda alaina. Ya. Al-alimul fasiqu amil abidul jahilu. Seorang alim yang mudah melakukan dosa besar atau seorang hamba yang bodoh. Seorang yang ahli ibadah tapi bodoh. Jadi mereka itu menurut kamu sing angel gangguan iku wong sing alim sing fasik apa sing ahli ibadah sing bodoh? Alim tapi fasik. Ada seorang alim tapi fasik. Ternyata begini, abuhum iblis kola, bapaknya mereka, bapaknya setan, namanya iblis, mengatakan begini, al-alimul fasiku asyaddu alaikum li'annahu ya'riful aqidah. Orang alim yang fasik, seorang alim tapi terjerumus dalam dosa, ini ternyata lebih sulit gangguannya, lebih sulit kalian ganggu. Karena apa? Dia mempunyai akidah. Sebab akidahnya ini, dia tetap mengatakan dia melakukan dosa itu bukan halal, tapi dia itu dosa. Makanya tadi saya katakan orang yang berilmu itu mudah sadar. Kesadaran dia itu tidak sampai menghalalkan perlakuan buruk yang dia lakukan. Ini katanya iblis, al-alimul fasiqu, seorang alim ahli ilmu mengetahui yang fasik, yang terjerumus pada dosa, ini ternyata lebih berat digoda daripada al-abidu al-jahilu li'annahu ya'rifu al-aqidah, karena dia mengetahui tentang masalah akidah. Karena akidah itu menjadi penopang. Lah orang yang ahli ahli ibadah tanpa dia punya akidah mudah diganggu oleh setan. Diceritakan suatu ketika Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani itu pada waktu sholat malam itu ditemui oleh jin, setan yang berupa cahaya. Kemudian dia mengatakan, ya Abdul Qadir, pada hari ini telah aku halalkan kepada kamu semua yang aku haramkan, dengan suara. Akhirnya apa? Sayyidina Abdul Qadir menjawab begini, ikhsa ya la'in, ikhsa ya la'in. Kamu itu apa jenenge wong sing dilaknat, nyingkriyo. Duh. Kok bisa tahu Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani yang datang itu adalah setan? Jadi kamu setan yang terlaknat, nyingkriyo. Iya. Akhirnya setan tadi itu lari dan kemudian berkata, najauta qad najauta bi ilmika, kamu telah selamat dengan ilmu kamu. Sayyidina Abdul Qadir tahu yang datang itu bukan Allah. Sebab apa? Berupa cahaya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Cahaya itu adalah makhluk. Yang kedua, kalamullah kok bahasa Arab. Sebab kalamullah itu bukan pakai bahasa, tidak pakai suara, tidak ada huruf-hurufnya. Yang ketiga, loh kok iso perkara sing haram kok dadi halal. Nah kan ini. Jadi kamu najauta bi ilmika, kamu selamat dengan ilmu kamu. Jadi orang yang berilmu itu akan bisa menyelamatkan diri, akan bisa memilah. Coba nih seandainya ada orang abid yang jahil, tidak tahu tentang masalah kita. Wush, aku telah ketemu dengan Tuhan, gitu. Aku telah diberi kehalalan bagi saya terhadap apa yang diharamkan. Haram-haram itu saya boleh melakukan, berarti boleh zina, boleh mencuri. Akhirnya begitu. Wah, aku tadi begitu. Akhirnya orang yang tidak mempunyai ilmu agama, dia akan tertipu dengan apa yang dia temui ketika
saat-saat dia beribadah. Sebab orang itu mudah gumunan. Ada cahaya ilahi. Ada cahaya ilahi. Loh, itu harus kalian hati-hati. Dari cerita ini bisa disimpulkan bahwasanya penting sekali belajar akidah, sebab kalau dia ini tidak, maka dia akan terjerumus. Orang itu beribadah itu kan merasa hatinya itu kan tenang. Lah ketenangan seperti ini kalau tidak diwaspadai, kalau datang gangguan-gangguan, setan ini semakin gede loh orang kalau beribadah itu. Orang itu semakin takwa, setan yang mengganggu dia itu semakin tinggi, semakin berat. Dan yang paling berat adalah para nabi, sebab derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi. Setan yang mengganggu para nabi itu semakin berat. Jangan anggap para nabi kemudian gak diganggu sama setan, diganggu, tetap diganggu. Setannya lebih besar. Seorang alim, seorang aulia itu setannya semakin tinggi. Tapi kalau orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai aulia, padahal bukan aulia, ya, yang penting sebanan, yang penting cobaan, mau tasbih, melaku, ya mereka itu mudah terganggu oleh setan. Dengan seperti itu kan mereka akhirnya apa? Mudah memprovokasikan dirinya. Saya adalah keturunan Kanjeng Nabi. Saya adalah Habib, saya adalah seorang kiai, saya orang alim. Padahal orang yang alim, orang ini nggak pernah memperlihatkan diri. Walaupun mereka itu berbaju seperti itu bukan karena kepingin dipandang manusia, tapi karena memang mengikuti apa yang diajarkan di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini memberikan kesunahan. Sapa wong sing menggunakan udeng berarti telah melakukan sebuah ibadah. Sebab apa? At-ta'ammum, memakai imamah, ya, itu adalah disunahkan. Orang nyekel tasbih disunahkan, bukan kemudian saya itu supaya kelihatan alim, enggak. Tapi memang dia itu megang tasbihnya karena mengikuti Kanjeng Nabi. Menggunakan baju gamis, ya memang itu adalah baju yang disukai Kanjeng Nabi. Saya mengikuti beliau. Jadi saya berbaju, saya menutup berbaju seperti ini bukan tujuan untuk bertazayun, tapi tujuannya adalah untuk menutup aurat. Kalau saya ingin baju saya bagus dan sebagainya, memang ada perintahnya. Silakan kamu pilih baju yang bagus. Yang paling bagus adalah putih. Nah, saya pakai baju putih tujuannya satu, saya ingin mengikuti sunahnya Kanjeng Nabi, bukan untuk dipuji. Lah begitu, di hati itu ditanamkan begitu. Supaya apa? Ikhlas itu muncul. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai ilmu, coba dia akan mengkoleksi baju yang buahnya, gonta-ganti baju dengan tujuan apa? Tazayun, supaya difoto dan sebagainya. Saya tuh punya banyak teman yang saya kenal, ya, baju itu aja. Sampai kadang-kadang ada orang komen, Pak Ustadz iki Pak Yai itu loh kelambi ini gak tahu ganti. Padahal dia begini, saya berpakaian hanya tujuannya satu, menutup aurat. Dan kemudian kenapa nggak ganti-ganti? Umpamanya itu baju yang paling halal yang saya miliki. Baju yang paling halal yang paling saya miliki, sebab saya membelinya itu dengan uang jeripayah saya yang halal. Saya belikan baju itu. Loh, itu kan berarti harta yang paling. Tapi orang-orang mempunyai suudon. Pak Ustadz itu gak tahu ganti-ganti kelambi. Begitu. Iya. Sampai dia tidak disukai, tidak di like, itu karena apa? Karena bajunya tidak pernah ganti. Masya Allah, gitu kan? Orang menimbang itu kadang-kadang dengan ilmu, dengan tidak dengan ilmu. Orang yang dengan ilmu maka husnudon. Kalau dengan tidak ilmu maka suudon itu. Jadi mudah terjangkit godaan setan. Yes. Qala al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ala ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Pertama kali kewajiban seorang mukmin, seorang hamba adalah apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yaitu mengenal, ma'rifat maknanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah dan mengenal agamanya. Lah caranya mengenal bagaimana? Dengan ilmu. Tidak dengan yang lain, tidak dengan angan-angan, tapi dengan ilmu. Ilmu bagaimana? Ilmu itu talaqi, ya harus kita datang. La yu'khadul ilmu illa min afahil ulama. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari mulutnya para ulama. Berarti kita harus datang kepada guru. Nah, pada hari ini seperti ini, apa yang saya ketahui saya sampaikan pada kalian. Saya tidak nambah-nambah.
tidak nambah-nambah. Apa yang sudah saya ketahui dari guru saya sudah saya sampaikan kepada kalian, itu berarti saya memberi sampaian apa yang saya ketahui. Guru saya itu begitu. Udah, kalian nggak usah tanya banyak-banyak kepada saya. Sebab apa? Aku sudah memberikan apa yang saya ketahui pada kalian. Kalau kamu tanya-tanya, sudah kayak nonton sampean kabeh kok sampean takon. Gitu. Jadi guru saya itu kalau ngajarkan begitu. Kalian nggak usah banyak tanya-tanya ke saya. Sebab apa? Yang saya ketahui sudah saya sampaikan pada kalian. Ini sampean tanya-tanya lagi, saya sudah nggak punya kok. Wis tak kayak nonton sampean kabeh. Mosok kata ini tak tambah-tambahi gitu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi seorang yang alim, yang amanah itu biasa menyampaikan apa yang memang beliau dapatkan dari gurunya, disampaikan wis kabeh tak kene sampean. Mengikuti apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi. Barang siapa yang mendengarkan hadis dariku, kemudian dia pegang dengan teguh, dihafalkan di dalam hatinya, kemudian disampaikan kepada orang itu, kepada orang lain. Seperti apa? Seperti dia mendengarkan hadis itu dari saya tanpa ada tambahan apa-apa. Maka Allah memberikan jaminan besok di akhirat wajahnya diberi mencorong. Nah, itu kan maknanya begini, berarti awake menyampaikan itu seperti apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh Kanjeng Nabi. Ya sudah, kalau kalimat thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, enggak usah saya tambahi ala kulli muslimatin. Wis itu kok Rawahul Baihaqi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang saya ketahui dari guru saya seperti itu, udah saya tambahi. Soal apa? Enggak saya tambah-tambah, ya sudah itu yang saya sampaikan. Tanpa ditambah keterangan, wis hafalno. Dawuh Kanjeng Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hafal sudah. Gak usah takon maneh, wis tak kene kabeh sampean. Mesti njaluk maneh gak ono, wis gak duwe aku. Kaya duwe dhuwit wis tak kene kabeh. Gak usah njaluk maneh, wis gak ono tanganku dhuwitku mah. Itu saking ikhlasnya, ikhlasnya. Itu tata caranya. Kan kadang orang itu dengan apa ya, statusnya dia itu memberikan penjelasan itu banyak sekali sampai kadang-kadang melebihi apa yang disampaikan ya. Jadi caranya bagaimana untuk bisa mengetahui al ilmu billah wa rasul wa dinihi, yaitu dengan cara thalabul ilmi. Intaha qala Zarkasi fi tasnifil masami, dalam kitab tasnif al-masami. Baik. Jadi kemudian Rasulullah bersabda thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Kalau muslimin. Rawahul Baihaqi. Mananya menuntut ilmu agama yang pokok, yang daruri, hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. 2. Apakah hikmah? Kemarin sudah saya bahas dengan siapa? Difaul di balik mana kapal ya. Apakah hikmah diciptakannya jin dan manusia? Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jawab, untuk diperintahkan Allah agar beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suratul Dzariyat ayat 56. Maknanya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Di sini penjelasannya begini, ya. Liya'murahumullah bi'ibadati. Qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai li'amurahum bi'ibadati. Kecuali mereka ini saya perintahkan untuk beribadah. Sebab ibadah itu perintah Allah. Ibadah itu Allah kehendaki adanya, ya. Allah mengetahui adanya, kemudian Allah cintai, Allah ridho terhadap ibadah yang dilakukan oleh hamba. Makanya kita wajib mencintai ibadah. Tapi kalau kufur, ya, kufur itu adalah Allah kehendaki adanya. Allah ciptakan, kufur itu diciptakan oleh Allah. Allah ketahui, ya. Allah berkehendak dan Allah mentakdirkan menciptakan kekufuran itu, dan Allah mengetahui kejadian kekufuran itu. Tetapi Allah tidak cinta, Allah tidak ridho. Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, dan Allah tidak merintahkan. Sehingga apa? Allah tidak rela kalau ada hambanya yang kufur, yang tidak beriman.
Mereka tetap diperintah untuk beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Ada di antara mereka yang memang dikehendaki bisa beriman, ada yang dikehendaki tidak bisa beriman. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bisa beribadah kepada Allah, besok dimasukkan ke dalam neraka. Allah juga berkehendak itu masukkan mereka, dan memang Allah mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang masuk neraka. Tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang Allah tidak ketahui kejadiannya, tidak diketahui nanti masuknya ke mana. Tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mempunyai sifat Maha Tahu. Maha Tahu. Jangan anggap ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak diketahui Allah, tidak dikehendaki Allah. Semuanya dikehendaki Allah, diketahui Allah, dan diciptakan oleh Allah. Beda dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini kan bukan bagian daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi mereka termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan. Mu'tazilah itu Qadariyah. Qadariyah dan Mu'tazilah itu ada yang mereka itu sudah sampai pada batas kufur sehingga mereka dikatakan kafir. Ada yang mereka itu hanya batas fasik. Ya. Kalau mereka sampai mengatakan begini, menyatakan begini, Allah menciptakan manusia, iya benar. Tapi perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri, ini sudah masuk kufur. Sebab ada sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki Allah. Gitu loh. Pernyataan seperti ini, nanti betul dah. Jadi pernyataan seperti ini adalah pernyataan menjadikan mereka sudah meyakini ada yang menciptakan selain Allah. Paham ya? Seperti ini sudah tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Ya, di Mu'tazilah itu ada mereka sampai kufur begini, di Syiah juga begitu, ada yang sampai kufur, ada yang mereka itu hanya fasik. Tapi kelompoknya namanya Syiah. Kalau Qadariyah itu kan apa namanya, dedengkot daripada Mu'tazilah, dedengkotnya. Dan pada zamannya Kanjeng Nabi, Qadariyah itu sudah ada, Majusi juga sudah ada. Majusi dan Qadariyah itu sama. Sebab apa? Majusi dan Qadariyah itu sama-sama mengatakan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Majusi itu kan mengatakan begini, ada yang menciptakan baik, ada yang menciptakan buruk. Sing menciptakan baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan buruk itu selain Allah. No. Ini disebut dengan Majus. Al-Qadariyatu majuzu hadza zaman. Qadariyah itu adalah majusinya masa sekarang. Nah, berarti mananya apa? Majus itu sebelum Nabi sudah ada. Misalnya adalah ada sesembahan orang-orang Majusi. Apa itu? Api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Sebab orang Majusi itu mengatakan ada yang menciptakan baik, ada yang menciptakan buruk. Karena itu ketika ada orang meyakini bahwasanya yang baik itu Allah yang menciptakan, yang menghendaki, yang buruk-buruk saya yang menghendaki, itu nggak boleh. Nggak ada perkataan begitu. Coba karena ta'aduban seakan-akan keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kata-kata rendah diri, saya yang melakukan kesalahan. Padahal kesalahan yang dilakukan itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikehendaki Allah, diketahui oleh Allah. Ya, ini. Jadi inilah perbuatan manusia. Kita kembalikan. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Untuk diperintahkan Allah agar beribadah kepadanya. Iya. Jadi di sini dijelaskan begini. Walaisa ma'nahu, maknanya itu bukan begini. Kan ada orang kadang menerjemahkan begini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kepadaku. Beda dengan kata-kata kecuali mereka aku perintahkan beribadah kepadaku. Buktinya apa yang terjadi? Kan manusia tidak seluruhnya menyembah kepada Allah. Jin juga begitu, tidak seluruhnya menyembah kepada Allah. Di antara mereka ada yang kufur. Jadi maknanya begini, Allah tidak menghendaki sebagian di antara mereka untuk bisa menyembah. Makanya ketika ada terjemahan
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu salah terjemahan begitu. Jadi maknanya bukan begitu. Maknanya adalah annallaha ya. Walaisa ma'nahu annallaha qaddara likullil ibadi ayyakunu ta'iin. Maknanya bukanlah sesungguhnya Allah telah mentakdir semua hamba untuk mereka itu bisa menjadi hamba Allah. Tidak begitu maknanya. Tapi maknanya adalah mereka itu aku perintahkan. Sehingga apa? Beribadah itu merupakan salah satu perintah. Siapa yang masuk ibadah, masuk hamba yang beriman, berarti mereka ini dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Lah kalau mereka tidak, dalam kehidupannya dia ini tidak taat, tidak beriman, maka itu masuk pada hikmah diciptakannya mereka. Jadi hikmahnya adalah diantara mereka ada yang taat, ada yang tidak taat. Ini pentingnya kita mengetahui terjemahan yang benar, tafsir yang benar. Kalau tidak kita mengacu pada tafsir, ya akhirnya terjemahnya salah, diletterlek gitu saja, ya kan, digandukno dan sebagainya. Ini bahaya sekali, ya. Dalam tafsir At-Tabari, ya, ada tafsir At-Tabari, tafsir An-Nasafi, dan tafsir di sini disebutkan dua tafsir. Kemudian ibadah, ya, al-hadis qala Rasulullah fil hadis haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dawuhnya Kanjeng Nabi, hak Allah yang paling agung, ya. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebab menyekutukan kepada Allah itu adalah perkara kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh hamba, yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu adzulmi. Zalim yang paling agung adalah menyekutukan Allah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Makanya hak Allah yang paling agung adalah disembah dan tidak disekutukan. Makanya kalau kita itu menyembah kepada Allah berarti telah melakukan perkara yang paling agung. Nah, di dalam rukun Islam kan ada 5. Rukun Islam itu 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, terus puasa dan haji. Lah, perkara yang paling agung di dalam agama Islam 1 adalah syahadat, beriman. Kemudian perkara yang paling agung setelah beriman adalah sholat. Makanya orang yang meninggalkan sholat ini berarti meninggalkan perkara yang agung di dalam agama Islam. Orang yang meninggalkan sholat walaupun dia beriman, maka dia telah melakukan dosa besar yang dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya seperti saya ceritakan tadi, seorang guru ketika mengajarkan agama ditanya dulu anak-anak ini, sampean ini sudah lengkap lah sholatnya, ono sing ngaku ngene-ngene ae nang dikoto, puasanya nang dikoto. Itu sebab apa? Itu dosa besar. Ilmu agama yang diberikan Allah kepada kita itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya, karena kotor, harus bersih. Makanya kalau kita lihat banyak orang itu belajar mari ngono lali maneh, belajar lali maneh, ya bisa jadi karena dalam tubuhnya itu masih ada dosa, angel faham, ya, tidak, hatinya tidak bercahaya, tidak putih. Kemudian bagaimana sahnya ibadah? Beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang meyakini adanya Allah dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Jadi maknanya apa? Ibadah itu hanya sah dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau tidak beriman, istighfarnya gak diterima. Iya, istighfar. Orang itu murtad tetap no istighfar, astagfirullahaladzim. Gak bisa kamu astagfirullahaladzim, malah menambah dosa kamu. Lalu terus caranya bagaimana? Syahadat. Ketika orang itu terjatuh pada murtad, maka yang dilakukan adalah wajib kembali kepada Islam dengan cara membaca syahadat, tidak dengan istighfar.
Jadi orang itu ketika begini, kamu melakukan hal yang kufur, gak boleh dikatakan itu astagfirullahaladzim loh. Bukan astagfirullahaladzim, langsung dia harus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim. Begitu. Jadi dengan cara syahadat baru kemudian istighfar. Nah, orang ini ketika tidak tahu ini adalah kufur, ucapan, perbuatan, keyakinan, maka dia tidak akan bisa kembali kepada Islam karena dia tidak tahu. Makanya perkara hal yang berkaitan dengan kufur ya, ini wajib diketahui. Ini ucapan yang boleh, ini ucapan yang tidak boleh, ini perbuatan yang boleh, perbuatan yang tidak boleh, ya. Keyakinan yang boleh, keyakinan yang tidak boleh. Ya, itu yang sering saya katakan. Gak apa-apa dididik lo, cok ngomong gak oleh dididik, gak oleh. Iya, gak nyolong itu nih, gak apa dididik, gak oleh ngomong dididik itu. Jadi dididik itu gak oleh. Harus kalau memang itu dosa ya dosa, katakan dosa. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', surat Asy-Syura ayat 11. Maknanya dia Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini dasar daripada tauhid, yaitu Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini harus kita hafalkan. Dalil bahwasanya meyakini adanya Allah dan tidak menyerupainya dengan sesuatu apapun dari makhluknya adalah laisa kamitslihi syai'. Kemudian sering kita baca juga di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun ya dari apa yang diciptakan Allah ini benar-benar menyerupai Allah, ya, tidak ada. Kemudian Rasulullah bersabda, la fikrata fir rabbi, Tuhan tidak bisa dipikirkan, ya. Tanzih namanya. Akidah itu tanzih, itu akidahnya para nabi, yaitu akidah yang meyakini Allah ini adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tanzih namanya. Gak kena dibayangkan, Allah tidak berupa yang bisa dibayangkan, Allah tidak berada di arah atas atau bawah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah kecuali setelah beriman. Ma'rifatil ma'bud itu mengenal Allah yang disembah. Jadi orang ini tidak dikatakan sah berimannya kalau dia ini tidak sah ibadahnya kalau orang ini tidak beriman. Oh iya, ini dibagi. Sudah memang ambiar. Nah, itu camilan lagi. Ayo, gak apa-apa ambek. Apa? Ambek ngrungokno, ambek ngincipi lah apa itu. Ayo. Jadi gak ngantuk. Jadi gak ngantuk ya. Jadi la tasihhu al ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengetahui Allah yang wajib disembah. Hadza a'dhamu huquqillahi 'ala ibadihi ayyuminu bihi wa yuwahhiduhu. Ini jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ayya'buduhu haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a adalah hak Allah yang paling agung ya. Yaitu ayyuminu bihi wa yuwahhiduhu. Tauhid itu maknanya adalah ifradul qadim minal muhdats, seperti yang nanti dijelaskan di belakang. Rawahul Bukhari, Asy-Syaikhani itu adalah Al-Bukhari wa Muslim. Fi Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim di Sahih Muslim. Babud dalil, Kitabul Iman, babud dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala jannah qat'an. Dalam kitab Imam Muslim ya, kitab Sahih Muslim ini disebutkan di dalam Kitabul Iman, bab tentang Kitabul Iman ada satu bab, babud dalil, bab
menjelaskan tentang dalil bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan dia ini beriman maka dakhala jannah qat'an, pasti di sini pasti. Orang yang meninggal dalam keadaan dia ini beriman pasti di sini qat'an, pasti masuk surga walaupun dia melakukan dosa besar setelah dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang beriman melakukan dosa besar itu tidak masuk di neraka selamanya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah itu berkata orang melakukan dosa besar itu kafir. Kalau Ahlussunnah Jamaah tidak, selama dia tidak mengatakan halal, ya, selama dia tidak menghalalkan atau mengatakan halal. Dosa besar, dosa kecil saja kalau memang dia ini tidak meyakini itu halal maka dia tidak kufur. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan orang ini ketika sudah dosa besar maka dia masuk neraka selama-lamanya. Inilah perbedaan Ahlussunnah Jamaah dengan Mu'tazilah. Amma syaikhani fi madhhab Syafi'i fahuma ar-Rafi'i wa Nawawi. Amma asyaikhani, lafaz asyaikhani dalam hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam fikih dalam madhab Syafi'i Imam Rafi'i dan Nawawi. Dalam fikih kalau asyaikhani adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa syaikhani fi sahaba, kalau asyaikhani dalam jajaran para sahabat huma Abu Bakar wa Umar. Bila disebutkan asyaikhani dalam kalangan para sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan sering kita dengarkan rawahu syaikhani. Kalau dalam fikih Syafi'i adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nanti kalau di madhab yang lain ada istilah-istilah itu. Makanya sering sekali disebutkan syaikhon. Siapa syaikhon itu? Ya. Bukan asyaikhon yang di kalangan Ba'alawi Habib loh ya. Bukan. Ada istilah-istilah itu, syaikhon. Warada fi hadithi sahhahahu ba'duhum. Warada fi hadithin sahhahahu ba'duhum. Telah wurud dalam sebuah hadis yang ditasahih oleh sebagian para ulama, wa dha'afahu akharun, dan dianggap dhaif oleh sebagian ulama yang lain. Annallaha ta'ala qala li Adam, Allah berfirman kepada Sayyidina Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Bukan laulaka ma khalaqtul aflaka, tapi laula Muhammadun ma khalaqtuka. Jadi hadis yang warid adalah laula Muhammadun ma khalaqtuka. Ya. Kalau di pujian-pujian apa? Laulaka ma khalaqtul aflak ya. Nah, tapi di sini yang hadis yang warid adalah laula Muhammadun ma khalaqtuka. Rawahu Hakim fil Mustadrak ala sahihain. Maknanya adalah wa ma'nahu khalaqtud dunya, aku menciptakan dunia, li udhira Muhammadan saffataha, ingin aku perlihatkan, akan aku munculkan Muhammad, yaitu apa? Yang mana Muhammad adalah asrofuha. Nabi Muhammad itu adalah paling mulia di antara makhluk-makhluk ini. Jadi ketika dikatakan Nabi Muhammad ini adalah khairi khalqillah, adalah asrofuha wa afdoluha alal itlaqi. Jadi laula Muhammadun ma khalaqtuka, maknanya adalah khalaqtud dunya li udhira Muhammadan ay saffataha, yang mana Muhammad ini adalah merupakan makhluk yang paling mulia yang aku ciptakan di dunia, ay asraful khalqi. Fayufhamu min hadza annahu yasihu ayyuqal inna Muhammadan huwa sabab wujudi dunya. Dengan demikian maka boleh dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebab wujudnya dunia. Makanya tidak dikatakan Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali, bukan. Nabi Muhammad itu diciptakan ya dari air mani kedua orang tuanya, melalui proses pertumbuhan air
air mani. Tentang cahaya yang diciptakan Allah sebagai tanda munculnya Nabi Muhammad, itu bukan Nabi Muhammad sendiri dalam bentuk jisimnya itu. Karena ada orang mengatakan jisimnya Nabi Muhammad itu cahaya, sehingga ketika Kanjeng Nabi wafat akan dikafani, itu gak ada jasadnya, gak ada jasadnya. Ini kan aneh-aneh. Mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad jasadnya adalah cahaya, bukan cahaya. Kanjeng Nabi Muhammad ya seperti manusia biasa seperti kita, cuma zatnya ini adalah afdhalu khalqillah. Jasadnya beliau ini adalah afdhalu khalqillah. Sampai kuburan yang mengitari jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah tanah yang paling mulia di antara tanah-tanah yang ada di dunia ini. Sampai tanahnya ini mungkin ya melebihi bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi tanah yang paling mulia dari bumi ini adalah tanah yang mengitari jasad kanjeng Nabi ini. Saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Lakin la yajuzu, tidak boleh dikatakan inna nura Muhammadin khuliqa qabla kulli syai'. Nur Muhammad diciptakan sebelum segala sesuatu, tidak boleh dikatakan. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alma, makhluk Allah yang namanya alma'u, bukan nur Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad yang dikatakan itu bukan makhluk pertama kali ya. Wal qawlu bi anna hadits Jabir al-mufta'al ay al-makdzub walladhi fihi awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah nur nabi kamu wahai Jabir. Ini adalah al-hadits al-makdzub. Khalaqahullahu min nurihi qabla al-asya. Diciptakan Allah ya dari cahayanya. Jadi meyakini seakan-akan Allah itu cahaya. Diambilkan dari cahayanya Allah. Jadi mereka meyakini, orang yang meriwayatkan hadis ini meyakini seakan-akan Allah itu cahaya, yang kemudian cahaya itu diturunkan, di breakdown bahasanya, kemudian menjadi cahaya Nabi Muhammad qabla al-asya'i. Ini hadis makdzub, tidak boleh diucapkan. Jadi menurut Ahlussunnah Jamaah, permulaan makhluk yang diciptakan Allah adalah alma. Makhluk Allah namanya alma. Ini harus difahami. Nah, sebab seperti ini, kalau kita tidak tahu, maka apapun yang ada di lingkungan kita, ditulis tulisan dan sebagainya, seakan-akan itu semuanya benar. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa mempertahankan ternyata yang biasanya kita dengar itu tidak benar, nggak perlu diriwayatkan berarti. Dan itu perlu diketahui, sebab apa? Nanti bisa kita yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alma. Makhluk Allah namanya alma, baru kemudian al-arsh. Di situ kan ada tahapan-tahapan. Kalau kita membaca kitab nanti, kita mempelajari Aqidatul Awam, sudah saya pesankan kemarin. Tapi beliaunya ada di Riau. Kemarin jawab, ngapunten Pak, saya masih di Riau. Istri beliau kan dari orang Riau. Waktu beliau dulu setelah kuliah, terus kemudian mengembara ke Riau, mengabdi, mengajar di sana ilmu agama, terus menikah dapat orang sana. Nah, setelah menikah dapat orang sana, disuruh pulang orang tuanya ke Kediri. Ya, makanya ketika mudik ya ke Riau, liburan pulang ke Riau. Nah, ini beberapa hari, insya Allah nanti kalau sudah di Kediri beliau kirimkan. Saya pesankan 3 kemarin. Saya pesankan sekalian Aqidatul Awam dan Sulamut Taufik. Kalau nanti sampean nggak punya uang, saya bawa dulu. Saya sendiri duit wajib ganti. Seingat saya harganya 25.000 sama 30.000. Nggak tahu lagi kalau di sekarang, kan percetakan itu beda-beda sekarang harganya. Karena itu nanti akan ada
Saya ingat saya begitu waktu saya beli pertama kali dulu. Ya, sudah gitu aja ya. Kita lanjutkan besok minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dimakan. Ayo. Ono loh, ono sambel iki. Kita ngambil luru. Silakan. Tidak no.